Ada banyak orang beli barang mahal, ada banyak orang beli barang-barang branded, ada banyak orang, sekali lagi saudara, lakukan segala macam cara. Kenapa? Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencapai yang namanya kebahagiaan saudara. Tapi saya mau bilang saudara, percayalah, kebahagiaan yang dunia tawarkan di dalam satu level tertentu itu akan ngalamin stagnasi saudara. Kenapa? Karena apa yang dunia tawarkan berbeda dengan apa yang Tuhan tawarkan saudara. Kebahagiaan yang dari dunia, saya mencatat di sini saudara, itu bersifat situasional, tergantung pada apa yang terjadi. Namun kebahagiaan orang benar bersifat internal dan kekal. Kenapa? Karena kebahagiaan dalam kebenaran itu berasal dari Tuhan. Katakan amin. Jadi seringkali saudara, ketika kita mencari kebahagiaan dari dunia, seringkali dalam level-level tertentu kita bisa bahagia. Tapi percayalah, itu akhirnya saudara akan ngalamin yang namanya di titik tertentu dia akan mentok. Dan akhirnya apa? Kita akan berusaha terus mencari. Selama kita tidak mencarinya dari Tuhan, maka kita tidak akan pernah ngalamin yang namanya kebahagiaan yang sejati. Benar Tuhan, kami percaya Kau Allah yang tak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kami. Dengan ucapan syukur di tempat ini Tuhan, kami mau menyatakan terima kasih Tuhan. Kami percaya selama ada Tuhan bersama dengan kami akan melihat segala yang luar biasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan, terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar, didik, bentuk setiap kami, arahkan setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga segala yang sudah Tuhan sediakan, segala yang sudah Tuhan rancangkan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami bersatu hati berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu, urapi, sucikan, layakkan, mampukan. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang sempurna, hamba-Mu diubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Kami doa Tuhan dari tempat dan dari mimbar ini, tidak ada satupun yang pulang dengan sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa pemulihan, bawa mujizat, bawa jawaban untuk setiap pergumulan mereka. Dan semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari tempat ini, dari mimbar ini, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang, kiri kananmu, depan belakangmu, dengan senyuman, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong, hari ini awal bulan. Bilang sama yang ngomong, besok gajian. Memang ada korelasi yang sangat erat antara gajian dan sukacita saudara. Tapi saya mau bilang dalam segala keadaan tetap bersukacita. Apalagi saya mau bilang saudara-saudara adalah pribadi-pribadi yang semangat cari Tuhan, yang setia cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan
Amin. Mazmur 112, 1-10 akan jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita, saudara. Dan saudara bisa tandai, karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Mazmur 112, ayat 1, saudara 2 kita gantian. Ayatnya yang ke-10 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Bahagia Orang Benar. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat yang kedua silakan. Ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Ayat yang 4, iya. Ayat yang kelima, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ayat yang keenam, ya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 silakan. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ayat 10 sama-sama. 3, iya. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia mengertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju apa? Kebinasaan. Saya mau bilang saudara, Alkitab sudah menubuatkan bahwa makin dekat dengan yang namanya akhir zaman, dunia makin hari makin jahat, saudara. Itu kenapa nggak heran kalau kita lihat kehidupan hari-hari ini, saudara. Orang makin hari makin jahat. Bicara tentang secara moral, secara tindakan makin hari makin jahat, saudara. Sehingga apa? Setiap orang yang hidup dalam kebenaran itu sangat kontras kelihatannya, saudara. Ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, akhirnya orang dunia berkata, hello, hari gini masih hidup benar, hari gini masih lurus, ketinggalan zaman, lu gak akan sukses, lu gak akan berhasil, lu gak akan jadi apa-apa, lu harus mampu manuver kiri kanan kalau mau sukses hari-hari ini. Saya mau bilang saudara, itu falsafah orang dunia. Orang dunia seakan-akan melihat orang yang hidup dalam kebenaran itu adalah sebuah kerugian. Tapi kita anak Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa apa? Ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, ada anugerah, ada hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari ini saya akan ajak saudara membahas satu tema, yaitu bicara tentang hidup orang benar. Sama-sama bilang sama saya, hidup orang benar. Amin. Lebih spesifik kita akan membahas apa dampak, apa anugerah, apa hak istimewa buat saudara dan saya yang hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya dampak. Sama-sama bilang sama saya anugerah. Sama-sama bilang sama saya hak istimewa. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin setia dalam kebenaran, sehingga segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa hak istimewa orang benar? Yang pertama saya mencatat saudara adalah menerima kebahagiaan yang sejati. Sama-sama bilang sama saya kebahagiaan. Sama-sama bilang sama saya kebahagiaan sejati. Amin. Kita buka Mazmur 112 ayat 1. Mazmur pasal yang ke-112, kita akan baca ayatnya yang pertama. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, iya. Haleluya. Berbahagialah apa? Yang sangat suka kepada apa? Sekali lagi bagian awal 3, iya. Haleluya. Berbahagialah orang yang apa? Sama-sama bilang sama saya takut akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam kebenaran. Nah, dikatakan bahwa apa yang kita terima yang pertama adalah berbahagia. Saya percaya semuanya mau bahagia, betul ya? Saya percaya setiap kita dalam hidup, setiap kita ada banyak orang melakukan segala macam cara. Kenapa? Tujuannya adalah karena ingin bahagia. Ada orang keliling dunia, saudara, dari Paris ke Inggris, di Paris, di Jerman. Kebanyakan main TikTok makanya, haleluya. Ada banyak orang ke Paris, ke Inggris, ke Tambun.
Saya mau bilang saudara, untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan saudara. Ada banyak orang beli barang mahal, ada banyak orang beli barang-barang branded, ada banyak orang, sekali lagi saudara, lakukan segala macam cara. Kenapa? Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencapai yang namanya kebahagiaan saudara. Tapi saya mau bilang saudara, percayalah, kebahagiaan yang dunia tawarkan di dalam satu level tertentu itu akan ngalamin stagnasi saudara. Kenapa? Karena apa yang dunia tawarkan berbeda dengan apa yang Tuhan tawarkan saudara. Kebahagiaan yang dari dunia, saya mencatat di sini saudara, itu bersifat situasional, tergantung pada apa yang terjadi. Namun kebahagiaan orang benar bersifat internal dan kekal. Kenapa? Karena kebahagiaan dalam kebenaran itu berasal dari Tuhan. Katakan amin. Jadi seringkali saudara, ketika kita mencari kebahagiaan dari dunia, seringkali dalam level-level tertentu kita bisa bahagia. Tapi percayalah, itu akhirnya saudara akan ngalamin yang namanya di titik tertentu dia akan mentok. Dan akhirnya apa? Kita akan berusaha terus mencari. Selama kita tidak mencarinya dari Tuhan, maka kita tidak akan pernah ngalamin yang namanya kebahagiaan yang sejati. Itu kenapa saya mau bilang saudara, Billy Graham pernah berkata begini saudara, kebahagiaan yang sejati bukanlah hasil dari peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, melainkan hasil dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena ketika kita melekat dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan dalam konteks berjalan dalam kebenaran, disitulah ada kebahagiaan yang sejati. Sama-sama bilang sama saya, kebahagiaan yang sejati. Kata berbahagialah dalam Mazmur 112 ayat 1 tadi saudara, bahasa aslinya adalah esher. Ini punya makna level kebahagiaan yang punya level yang tinggi saudara. Jadi kalau saudara dan saya hidup dalam kebenaran, ada satu esensi yang akhirnya kita terima. Yang pertama adalah kebahagiaan sejati. Sama-sama bilang sama saya, kebahagiaan yang sejati. Amin. Jadi kalau saudara mau hidupnya bahagia, sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, hidup benar. Amin. Karena ini penting saudara. Karena hanya dalam kebenaranlah, hanya berjalan dalam jalan Tuhanlah ada kebahagiaan yang sejati. Katakan amin. Iblis mungkin bisa bilang, oh pakai cara ini supaya kamu bahagia, lakukan hal ini supaya kamu bahagia. Tapi saya mau bilang saudara, percayalah semuanya itu adalah semu saudara. Contoh sederhana, iblis bilang apa? Kalau kamu pengen bahagia, hayo ajojing, yang memang enak. Kalau kamu pengen bahagia, minum ini, miras, tet. Minuman keras, miras, tet. Gak ada yang tahu lagunya? Masa cuma saya doang yang tahu dangdut di sini? Iya kan? Anak kan orang-orang gitu ya, anak-anak muda. Shalom anak muda. Hati-hati, jangan cari kebahagiaan di luar Tuhan. Ada banyak orang kadang-kadang saudara pengen bahagia, mabok-mabokan. Ya. Saya mau bilang saudara, yang ada apa? Happy-nya kayaknya ada, tapi cuman sedikit. Ujung-ujungnya sakit kepala, sakit ginjal, sakit hati, sakit paru-paru, liver, semuanya kena. Iya kan? Datang sama pendeta, Pak Pendeta tolong doakan Pak Pendeta. Ginjal saya rusak, liver saya rusak. Ini serangan iblis. Iblis dari pojok, bukan gue. Gue aja gak minum alkohol. Ya, saya mau bilang saudara, ngapain mabok-mabokan? Shalom para wanita yang belum menikah. Ibu-ibu jangan ikutan. Shalom wanita yang belum menikah. Saya mau bilang ya, cari laki-laki jangan yang doyan mabok. Iya. Karena sekeren-kerennya, seganteng-gantengnya laki-laki, kalau mabok pasti jelek. Iya kan? Seganteng-gantengnya siapa? Mau Lee Min Ho, mau Kim Jong Un. Kalau mabok, nggak ada keren-kerennya. Cari laki-laki itu penikmat kopi. Iya, laki-laki kalau doyan ngopi, saya mau bilang ya, itu ketampanan yang meningkat. Kenapa? Karena kopi meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan seseorang. Orang kalau doyan mabok, kalau ngopi,
Shalom para wanita. Cintailah pria yang suka ngopi, bukan yang suka alkohol. Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Wego. Ngapain? Saya mau bilang saudara, nggak akan ada kebahagiaan sejati di sana. Apalagi pakai barang terlarang. Ayo pakai ini. Sebagai mantan penjahat yang sudah mengarungi dunia kegelapan, saya mau bilang saudara, rugi, bener rugi. Teman-teman saya saudara yang dulu begitu, ada sekarang kasihan saudara. Kalau nggak udah dipanggil Tuhan, yang gitu. Ada teman saya putus cinta, mencari kebahagiaan dengan apa? Ternyata dia masuk kamar 7 hari nggak keluar, cuma diantar makanan doang. Ternyata di dalam dia, sekarang udah nggak gitu lagi. Tapi pas ketemu sama saya lihat dia, "Oi brother," dia, masih begitu bentuknya. Udah nggak balik. Kebahagiaan apa yang kita temukan dengan cara yang seperti itu, saudara? Sekali lagi saya mau bilang saudara, hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, disitulah kebahagiaan yang sejati Tuhan anugerahkan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Di situ ada kebahagiaan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa hak istimewa, apa dampak, apa anugerah buat orang benar? Yang kedua adalah menerima berkat Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya berkat Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya menerima berkat Tuhan. Amin. Mazmur 112 ayat 2-3. Sama-sama kita baca. Mazmur 112 tadi saudara, kita lihat 2-3. Sama-sama. 3, ya. Anak. Sekali lagi saudara, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan apa? Sama-sama bilang, sama saya orang benar diberkati. Amin. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Harta dan kekayaan ada di dalam apa? Rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Saya mau bilang saudara, hidup dalam kebenaran yang Tuhan anugerahkan. Yang kedua, sama-sama bilang, sama saya ada berkat Tuhan. Amin. Dan berkat Tuhan berupa apa? Ada kekayaan, ada kehormatan, ada jabatan di sana saudara. Jadi sekali lagi, anak Tuhan jangan anti berkat. Jangan anak Tuhan dikit-dikit kalau orang berkat dosa. Kalau pendeta bicara berkat, sesat nih pendeta. Maunya penderitaan terus. Saya selalu bilang kan, ada orang penganut teologi kemakmuran, ada orang penganut teologi penderitaan. Saya bukan pendukung dan penganut teologi kemakmuran, tapi saya juga bukan pendeta yang penganut teologi penderitaan. Penderitaan itu dibandingkan dengan kemakmuran begini. Kalau kemakmuran semuanya diukur dengan uang. Tapi kalau penderitaan, anti kemakmuran, anti kekayaan, anti kesuksesan, harus menderita terus. Saya pernah doa berkat di sebuah ibadah. Setelah doa berkat, ada opung-opung nyamperin saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, jangan bilang diberkati berlimpah. Ada banyak orang jatuh karena berkat berkelimpahan. Pertanyaan saya, orang itu jatuh karena berkatnya atau karena orangnya sendiri? Iya kan? Memang kalau Betos tuh dewasa rohani semua. Nggak usah tepuk tangan. Iya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Abraham, Ishak, Yakub, anak-anak Tuhan dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab semuanya diberkati. Salah satunya apa? Kekayaan, kemuliaan. Jadi nggak dosa saudara. Bicara tentang berkat semuanya sekali lagi adalah hal yang baik yang Tuhan sediakan. Asalkan sekali lagi datangnya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sumbernya dari Tuhan. Amin. Saudara dan saya sekali lagi hati-hati. Anak Tuhan jangan anti berkat.
Jangan, Pak Pendeta, orang Kristen harus menderita. Tuhan Yesus saja menderita. Emang dari hidup lahir ke dunia sampai disalibkan menderita terus? Tidak. Memang pada saat penyalipan menderita, tapi kan sebelumnya enggak. Bahkan sehari sebelum penyalipan ada makan bersama. Habis makan bersama, foto bareng. Saudara pasti punya fotonya di rumah, betul? Ada kan? Ada kan? Ada kan? Jadi kalau saudara makan bersama, terus ada yang bilang, ih foto-foto norak, foto bersama pada saat makan itu Alkitabiah. Iya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan anti berkat. Tetapi berkat yang harus kita miliki, yang harus kita dapatkan sumbernya dari itu. Karena Alkitab mencatat berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Karena yang berbahaya ada banyak orang pengen berkat tetapi dengan cara dan sumber yang salah. Contoh sederhana, pertanyaan saya, iblis bisa kasih kekayaan? Oh yakin banget? Bisa Pak, bisa. Kayaknya beriman banget sama iblis gitu, bisa Pak. Ya iblis bisa kasih kekayaan, betul. Tapi saya mau bilang saudara, itu bukan berkat tetapi jebakan. Ada satu ketika saya pelayanan bersama dengan Gembala Sidang di kolam baptisan, saudara. Ada satu keluarga, 5 anaknya sudah dewasa, hidupnya hancur semua. Padahal orang tuanya sultan, kaya raya luar biasa. Akhirnya singkat cerita saudara, orang tuanya mengaku mendapatkan kekayaan dengan pesugihan, perjanjian dengan iblis saudara. Anak-anaknya jadi tumbal saudara. Iblis itu kasihnya dikit, mintanya banyak. Iblis itu seakan-akan kasih berkat, sebenarnya jebakan untuk menghancurkan kehidupan setiap kita. Saya mau bilang saudara, jangan tergoda untuk mendapatkan berkat dengan cara yang jahat. Karena berkat yang terbaik hanya ada dalam jalan kebenaran, katakan amin. Ini penting untuk kita pahami, karena banyak orang sekali lagi saudara menghalalkan segala macam cara. Pastikan tetap ada di dalam kebenaran. Sekalipun mungkin saya bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi ada orang yang saya lihat Pak Pendeta, dia korupsi Pak Pendeta, dia curi sana sini Pak Pendeta, dia lakukan kejahatan, dia tipu sana sini Pak Pendeta, tapi kaya raya, ya bisa. Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang, semuanya itu adalah jebakan iblis untuk menghancurkan kehidupannya. Seorang hamba Tuhan, Bapak Gereja, Chrysostomus bilang begini saudara, Chrysostomus bilang begini saudara. Kekayaan yang diperoleh dari ketidakadilan adalah api yang membakar jiwa. Ia tampak seperti kemewahan di luar, namun menghancurkan pemiliknya dari dalam. Sekali lagi, ia tampak seperti kemewahan dari luar, namun menghancurkan pemiliknya dari dalam. John Calvin juga bilang begini, saudara. Apapun yang kita peroleh dengan merugikan orang lain adalah pencurian di mata Tuhan. Kekayaan seperti itu tidak akan pernah memberikan apa? Ketenangan, melainkan apa? Kutuk bagi apa? Bukan cuma kita, ternyata keturunan kita juga kena dampaknya. Kenapa? Karena ketika kita bawa hasil dari kejahatan, dari ketidakbenaran ke dalam lumbung rumah kita, semuanya memakan itu akan menjadi kutuk untuk keluarga. Makanya Alkitab mencatat, siapa loba akan keuntungan gelap, menghancurkan dirinya, bukan rumah tangganya. Shalom bapak-bapak, shalom para pria. Jangan bawa hasil kotor ke dalam lumbung-lumbung rumah tanggamu. Lebih baik sedikit, Alkitab bilang apa? Lebih baik sedikit dalam kebenaran daripada banyak dalam ketidakadilan. Gak apa-apa, sedikit yang penting dalam kejujuran. Saya suka Gembala Sidang selalu bilang apa saudara? Jaga kejujuran. Kenapa? Karena kejujuran berkaitan dengan kerajaan sorga. Kejujuran akan membuka tingkap langit sorga, memberkati setiap kita. Saudara ingat yang kemarin lagi viral itu? Yang disebut, yang dipanggil Bapak Gabus, Bapak S. Gabus itu saudara. Sebenarnya kan banyak orang udah simpatik, betul ya. Banyak orang udah jatuh cinta, pengen memberkati dia. Tapi karena mohon maaf saudara, dia mau cari keuntungan dengan cara tipu-tipu, dusta-dusta, karena dia pengen keuntungan lebih. Akhirnya orang kesel, Kang Dedi aja sampai kumaha ieu teh aya naon. Kabayangan tak cekek semua.
Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doamu sampai pada Tuhan adalah dosa. Berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, saya mau bilang saudara, langkah kita adalah langkah yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya pernah cerita saudara, saya merantau ke Jakarta, prosesnya nggak mudah. Saya dari orang susah, orang yang berjuang saudara. Tetapi saya pegang teguh apa yang orang tua saya ajarkan. Rendah hati, sabar, jujur. Kejujuran itu saudara adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Saudara kalau jujur, saudara disenangi orang. Saudara kalau jujur, saudara disenangi bos saudara, atasan saudara. Kalau saudara sudah disenangi bos, dipercaya sama bos, ada kepercayaan yang akhirnya diberikan. Di balik kepercayaan ada berkat. Amin. Saya ngalamin saudara, betul. Saya dari bawah berjuang, casting sana sini, cari kerja sana sini saudara. Tapi karena saya pegang teguh kebenaran, hidup dalam kejujuran, hari ini jadi CEO saudara. Woman puyau. Enggak CEO sih, tapi saya imani berkatnya CEO. Amin, haleluya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, hiduplah dalam kebenaran. Amin. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, berkat yang besar Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Bilang sama yang ngomong, di situ ada berkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saya punya 4 poin, tapi poin yang ketiga saya undang pemain keyboard nemenin saya saudara. Apa hak istimewa anugerah buat orang yang hidup dalam kebenaran? Yang ketiga adalah menerima jalan keluar. Sama-sama bilang sama saya, ada jalan keluar. Amin. Coba kita lihat ayat yang keempat, sama-sama kita baca. 3, ya. Di dalam haleluya, kelihatan belum makan malam semua. Haleluya. Sekali lagi 3, iya, di dalam. Sambil saya undang imam musik, bagian awal dikatakan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Saya curiga Kartini baca Alkitab. Ya saya curiga, coba lihat lagi ayatnya. Dia katakan apa? Di dalam gelap terbit. Buku Kartini apa? Habis gelap. Saya curiga dia baca Alkitab. Duluan mana? Buku Kartini atau Alkitab? Make sense gak pemikiran saya? Apa beda Kartini zaman dulu sama Kartini zaman sekarang? Hah? Nggak pakai kebaya? Masih ada yang pakai kebaya. Apa beda Kartini zaman dulu dan Kartini zaman sekarang? Kalau Kartini zaman dulu habis gelap terbit terang. Kartini zaman sekarang pergi gelap pulang udah terang. Betul para pria? Oh my God. Jangan ya dek ya. Hidup dalam kebenaran, amin. Saya mau bilang saudara, yang menarik dari ayat ini bicara tentang orang benar juga ternyata bisa melewati kegelapan. Dikatakan sekali lagi ayatnya, di dalam gelap. Jadi sekali lagi, jangan pikir karena sudah hidup benar nggak ada masalah. Jangan pikir karena udah hidup benar nggak ada tantangan. Kalau saya boleh pakai kehidupan gembala sidang kita, mereka hidup benarnya luar biasa. Tapi toh ada masalah, tapi toh ada tantangan. Tapi yang menarik dikatakan di dalam gelap ada cahaya, ada terang bagi orang benar. Ketika saya renungkan, ketika saya pelajari hikmat yang Tuhan taruh, ada 2 hal. Terang yang pertama bicara tentang di dalam gelap, sekalipun masalah, tantangan, persoalan, sekalipun sepertinya tidak ada jalan keluar, orang benar akan melihat jalan keluar. Karena terang itu Tuhan kasih, sehingga sekalipun orang di luar sana pada kebingungan, anak Tuhan akan tahu, oh ini langkah yang harus aku ambil. Karena hikmat Tuhan turun atas orang-orang benar.
Yang kedua, terang punya makna. Sekalipun dalam kegelapan, ada cahaya yang akhirnya membuat kita tidak takut dalam kegelapan. Saya 2 bulan terakhir padatnya luar biasa. Jadi 2 bulan terakhir keluar kota keliling. Makanya ada yang bilang, Pak, marga Bapak dari Simangunsong ganti aja Pak. Apa? Simatupang. Kenapa? Karena siang malam tunggu panggilan katanya saudara. Ya nggak apa-apa lah, masih sama-sama Allah kita doh. Haleluya, praise the Lord. Oras merjua-jua. Udah cocok belum? Nah, jadi ketika saya pulang ke rumah, contoh kemarin saya di pedalaman Kalimantan beberapa hari, 3 hari baru pulang. Ketika saya pulang, saya benar-benar usahakan untuk memaksimalkan family time. Jadi yang saya lakukan adalah, saya lakukan kebiasaan atau kegiatan yang bisa dilakukan oleh para bangsawan, saudara. Yang biasa dilakukan oleh para ningrat-ningrat, saudara. Iya, kegiatan yang mewah yaitu main petak umpet, saudara. Nah, karena rumah saya kecil, jadi tempat sembunyi saya kalau di rumah itu samping kasur, belakang pintu, bawah tangga, sama kamar mandi. Jadi cuma 4 tempat itu, saudara. Jadi kalau saya dikejar sama anak saya, saya lari, sembunyi udah. Paling 4 tempat itu, saudara. Nah, dan waktu itu saya langsung pilih kamar mandi. Kenapa? Kamar mandi adalah tempat yang paling strategis. Karena gelap dan biasanya anak saya nggak cari ke situ, saudara. Jadi saya udah sembunyi di situ, saudara. Saya matiin lampu, tutup mata setengah supaya dia nggak curiga. Tutup pintu sebelah nggak full supaya dia nggak curiga. Udah mulai dia cari di samping kasur, nggak ketemu. Dia ke belakang pintu, nggak ketemu. Dia ke tangga, nggak ketemu. Nah, karena dia anak saya tuh pintar banget, didoain ibu gembala, pintar cerdas, makanya saking pintarnya kami sering debat. Terakhir debat politik, saudara, kita lagi bahas. Jadi setelah dia cari 3 tempat, dia langsung menuju ke kamar mandi, saudara. Saya udah deg-degan, saudara. Oh Tuhan, saya udah di belakang pintu, diem, udah berdiri. Saya bilang, oh Tuhan, tolak. Ya kan, namanya juga hamba Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Jangan. Oh Tuhan, roh kecil itu kita tolak. Tapi saking pintarnya, bener dia masuk kamar mandi, dia cari belakang pintu, langsung dia. Saya juga lihat dia. Ya. Ada kali setengah jam kita. Pak RT WA, Pak Pendeta, ada apa? Aman-aman? Saya balas. Keluarga macam apa ini? Aduh. Terus habis itu, saudara, yang menarik adalah habis kita teriak-teriakan, dia masuk, terus dia tutup pintunya, kita gelap-gelapan, saudara. Gelap-gelapan. Terus yang menarik adalah, sekali lagi, bukannya dia takut, karena saya pernah kunciin dia kamar mandi bercanda, dia nangis setengah mati. Tapi waktu itu udah gelap banget, yang kelihatan cuma gigi sama mata. Tapi dia nggak takut, dia malah saya juga jadi setengah jam juga kita Pak Pendeta Pak RT WA lagi enggak. Situasi yang sama, tapi dia nggak takut, saudara. Kenapa? Karena dia sementara bersama dengan CEO-nya, saudara. Iya, papanya. Nggak bisa lihat pendeta senang sedikit. Karena dia bersama dengan papanya. Saya mau bilang, saudara, begitupun kita bersama dengan Tuhan. Mungkin Tuhan bisa izinkan saudara dan saya dalam lembah kekelaman, tapi kita nggak takut karena ada cahaya. Selama kita berjalan dalam kebenaran, ada Tuhan di samping kita. Makanya firman Tuhan berkata, pemazmur berkata, sekalipun aku
berjalan dalam lembah kekelaman, in the shadow of death, aku tidak takut bahaya. Senantiasalah berjalan dalam kebenaran. Amin. Karena hanya dalam kebenaranlah selalu ada cahaya, ada jalan keluar. Dan ini punya korelasi dengan poin terakhir. Selama saudara dan saya berjalan dalam kebenaran, ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Sama-sama bilang, sama saya menerima kekuatan. Ayat 6, ayat terakhir kita dikatakan begini. Sebab ia tak akan goyah untuk, sekali lagi, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Dari Tuhan izinkan kekelaman kita hadapi, sampai kepada cahaya pemulihan itu Tuhan nyatakan. Ada prosesnya, saudara. Prosesnya bisa beda-beda setiap orang. Ada yang lama, ada yang singkat. Tapi kabar baiknya, mau lama atau singkat, selama saudara dan saya berjalan dalam kebenaran, kita sementara memposisikan diri kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di dalam kondisi itulah kita akan tetap punya kekuatan. Katakan amin. Saya akan tutup dengan analogi. Biasa saya panggil tim saya yang langsing, yang slim fit itu, saudara. Tapi kemarin dia udah expired, jadi saya sudah retur dia, saudara. Saya sudah tukar tambah, saya sudah import baru dari Manado, saudara. Silakan boleh maju ke depan tim saya yang baru. Iya. Ini atlet MMA, saudara. Iya. Dia 2 kali bertanding, saudara, 7 kali kalah. Iya. Iya. Saya analogikan dia sebagai Tuhan misalnya, saudara. Seperti yang saya pernah bahas tadi, saudara, bahwa kalau saya berjalan dalam kebenaran, saya sementara memposisikan diri saya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kenapa saya bilang, saudara, kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya tetap kuat. Karena sekalipun di saat lemah, ada tangan Tuhan yang menopang saya, saudara. Iya. Sehingga apa? Sehingga saya tetap mampu untuk berjalan, saudara. Ini lagi serius, kenapa? Harusnya tuh, wah, gitu dong. Orang udah serius, lagi. Hadirin yang berbahagia. Jadi saya mau bilang sekali lagi, saudara, saya akan tetap kuat. Kenapa? Karena orang benar ditopang Tuhan. Bahkan saya mau bilang, saudara, bahkan di saat yang terburuk sekalipun, ketika kaki ini nggak sanggup lagi untuk melangkah, saya mau bilang, saudara, saya akan tetap bisa tiba sampai pada tujuan. Kenapa? Karena sekalipun saya nggak mampu, tangan Tuhan yang kuat menopang saya, saudara. Kalau ini saya tenang. Kalau yang kurus saya suka takut. Karena saya pikir, oh Tuhan, BPJS belum aktif lagi. Turun. Oh ya. Nah, ada keuntungan. Shalom para pria. Ada keuntungan buat saudara yang buncit. Karena selain tangan yang menopang, tadi saya ditopang oleh perutnya juga, saudara. Iya. Dulu dia elemen, sekarang prenagen. Oke. Balik lagi. Jadi di saat saya lemah, di saat saya sudah tidak kuat lagi untuk melangkah, saya akan tetap sampai pada tujuan.
Ya, terus jemaat senang kau menderita. Ayo. Ya. Terus berjalan. Saya akan tetap sampai pada tujuan karena ada tangan Tuhan yang menopang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sampah kanan kirimu, bersama dengan Tuhan dalam kebenaran. Ada tangan Tuhan yang menopang. Sekalipun jatuh, tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan yang kuat menjaga setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita hidup dalam kebenaran, ada anugerah yang Tuhan sediakan. Yang pertama, kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan membawa kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang sejati, yang tidak bisa dicuri oleh karena keadaan. Yang kedua, hidup dalam kebenaran akan membawa kita pada berkat besar yang Tuhan sudah sediakan. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran akan membawa setiap kita pada jalan keluar sekalipun dalam kegelapan. Dan yang terakhir, hidup dalam kebenaran, ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang setiap kita. Kita mungkin bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang kuat memampukan setiap kita, menguatkan setiap kita. Mari doa di hadapan Tuhan. Terus angkat tanganmu, pandang Tuhan, pandang Tuhan. Terima kasih Tuhan.